Plymouth adalah sebuah kota pelabuhan di barat daya Inggris yang dikenal dengan sejarah maritimnya yang megah, mercusuar ikoniknya di tepi laut, serta jejak keberangkatan kapal Mayflower menuju dunia baru. Di balik pesona pantai dan suasana klasik distrik Barbican, tersimpan cerita-cerita kelam yang pernah mengguncang warganya. Salah satunya adalah tragedi yang menimpa seorang remaja pada 20 November 2021. Sebuah kasus yang mengubah wajah kota damai ini menjadi saksi bisu dari peristiwa yang sangat mengerikan. Pada 20 November 2021, seorang gadis berusia 18 tahun bernama Bobby Ann McLeod minta izin ke orang tuanya. Dia ingin ke pusat kota untuk bertemu pacarnya dan beberapa temannya. Saat itu di sore hari sekitar pukul 5:45, dia meninggalkan rumahnya di Leam dan dia berjalan menuju halte bus terdekat. Sejaman kemudian, ibu Bobby Ann mengirim pesan padanya, menanyakan keberadaannya. Namun putrinya ini tidak membalas pesan tersebut. Pukul 9 malam, giliran pacar Bobby yang menelpon. Dia menanyakan apakah putri mereka ada di rumah, karena dia tidak muncul di tempat mereka janjian untuk bertemu. Orang tua Bobby Ann yang mulai khawatir karena putrinya tidak sampai ke tujuannya, lalu menelpon teman-teman putrinya. Siapa tahu putrinya berkunjung ke rumah salah satu temannya. Namun teman-temannya bilang mereka tidak tahu di mana Bobby. Tidak ingin membuang waktu, orang tua Bobby menuju kantor polisi untuk melaporkan putrinya yang menghilang. Mereka sangat khawatir putri mereka tertimpa musibah, karena tidak biasanya dia pergi tanpa memberi kabar apapun. Bobby Ann McLeod adalah seorang gadis yang berasal dari Plymouth, Devon, Inggris Barat Daya. Dia memiliki seorang saudara laki-laki yang bernama Lee McLeod. Bobby Ann adalah alumni Thorbridge High School. Oleh teman-teman sekolahnya, dia dikenal sebagai gadis yang ceria, ramah, penuh potensi, dan dicintai oleh teman-teman dan gurunya. Bagi keluarganya, Bobby Ann bukan hanya seorang remaja berusia 18 tahun. Dia adalah gadis yang manis yang selalu membawa kehangatan ke dalam rumah. Dia penuh kasih dan begitu peduli pada orang-orang di sekitarnya. Hidupnya dipenuhi mimpi dan masa depan yang cerah. Pada 21 November 2021, pencarian besar-besaran terhadap Bobby Ann dilakukan oleh pihak berwajib, keluarga, dan relawan. Polisi memusatkan pencarian mereka di area rumah Bobby dan area halte di mana dia naik bis. Setelah mencari informasi, polisi mengetahui kalau pada 20 November, Bobby Ann ini tidak naik ke bis. Meskipun menurut saksi yang melihatnya, Bobby Ann ada di halte di hari dia menghilang. Yang jadi pertanyaan saat itu, kenapa Bobby Ann ini tidak naik ke bis, padahal dia sudah ada di halte? Apa yang sebenarnya terjadi? Polisi yang melakukan pencarian di area halte menemukan sebuah AirPods di jalan setapak yang ada di belakang halte. AirPods itu dikonfirmasi sebagai milik Bobby Ann oleh orang tuanya. Pencarian pun semakin dipusatkan di area halte. Polisi mencoba menemukan bukti-bukti lain yang mungkin saja ada di lokasi itu. Setelah penemuan AirPods Bobby Ann di jalan, polisi menduga kalau Bobby Ann diculik oleh seseorang. Itulah yang menyebabkan dia tidak naik ke bis. Pencarian pun dilakukan semakin intens agar Bobby Ann bisa cepat ditemukan. Sementara itu, seorang supir bis memberikan HP dan kotak AirPods yang diduga milik Bobby Ann kepada polisi. Katanya barang itu diberikan oleh seseorang di halte bis. Orang yang memberikan itu bilang kalau dia menemukan HP dan kotak AirPods di sekitar halte, sekitar pukul 7:24 malam, di hari Bobby Ann menghilang. Dan di saat bis tiba, dia lalu memberikannya ke supir bis. Siapa tahu nanti pemiliknya akan mencarinya. Dan setelah supir tahu kalau gadis yang hilang itu terlihat terakhir kali di halte, dia langsung menghubungi polisi dan memberikan barang-barang itu. Pada 22 November 2021, pencarian terhadap Bobby Ann dilakukan di area ladang dan hutan-hutan sekitar. Tapi mereka tetap tidak menemukan petunjuk tentangnya. Dan pada 23 November 2021 malam, polisi mengumumkan kalau jasad seorang wanita telah ditemukan di area hutan
yang berjarak setengah mil dari pantai Bovisan. Jasad itu adalah Bobby N. Dia ditemukan sekitar 8 km dari halte bis. Dia ditemukan dalam kondisi tertelungkup tanpa busana. Setelah mendengar kabar bahwa putrinya telah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, keluarga Bobby N dan teman-temannya merasakan duka yang mendalam. Kabar itu benar-benar menghancurkan hati mereka. Dari hasil pemeriksaan pada jasad Bobby N, ditemukan banyak luka yang parah di bagian wajah dan kepalanya, di mana luka-luka itu menjadi penyebab dia tewas. Dan meskipun Bobby N ditemukan dalam kondisi polos, tapi tidak ditemukan tanda-tanda kalau dia telah digitukan oleh pelaku. Jasad Bobby N berhasil ditemukan hari itu karena di hari yang sama, ada seorang pria yang datang ke kantor polisi sekitar jam 1:30 siang dan mengatakan kalau dia yang bertanggung jawab atas hilangnya Bobby N. Setelah pria itu mengakui kejahatannya, dia memberitahukan ke polisi lokasi jasad Bobby N, sehingga di hari itu jasad Bobby N bisa ditemukan. Barang-barang pria itu seperti mobil, HP, sepatu, dan barang lainnya kemudian dibawa oleh polisi untuk diperiksa. Dan hasilnya ditemukan DNA Bobby N di mobil dan sepatu Keds-nya. Pria itu lalu didakwa dengan dakwaan penghilangan nyawa terhadap Bobby N. Nama pelaku adalah Cody Oakland. Dia berusia 24 tahun saat itu. Dia seorang gitaris dari sebuah band lokal. Cody dikenal sebagai anak yang baik. Dia tidak punya catatan kriminal sebelumnya. Ayahnya seorang mantan marinir, dan ketika orang tuanya telah bercerai, dia tinggal bersama ibunya. Anak yang dikenal baik ini ternyata menyimpan banyak hal-hal yang mengerikan. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap barang elektroniknya membuat polisi tahu kalau dia ini mengagumi beberapa serial killer, seperti Ted Bundy, Fred West, dan Richard Chase. Ditemukan juga sekitar 3.000-an lebih foto-foto yang berkaitan dengan serial killer tersebut, seperti foto-foto korban, tempat kejadian, alat penghilang nyawanya, serta info-info lain yang berkaitan dengan penghilangan nyawa tersebut. Dan baik keluarga Cody atau teman-temannya, tidak ada yang tahu sisi gelap Cody ini. Dari HP-nya juga diketahui kalau sebelum Bobby N menghilang, Cody ini sempat mencari informasi di internet tentang kejahatan para serial killer. Dia mencari lokasi terpencil di Dartmoor. Dia juga mencari info senjata potensial. Menurut Cody, begini kronologi kejadiannya. Sekitar pukul 6:15 sore, Bobby N tiba di halte bis. Cody yang saat itu mengendarai mobilnya melihat Bobby N di halte. Dia lalu memarkir mobilnya di belakang halte. Saat itu dia tidak langsung menyerang Bobby N. Dia terlebih dahulu mengamati kondisi sekitar. Dan di saat kondisinya sepi, tidak ada siapapun yang lewat, dia mengambil palu dari mobilnya, lalu berjalan dengan pelan ke arah halte. Dan tanpa basa-basi, dia langsung menghantam kepala Bobby N 2 kali. Akibat hantaman itu, Bobby N terjatuh. Dia tidak bergerak. Setelah itu, Cody menuju mobilnya dan ingin meninggalkan lokasi karena dia merasa Bobby N telah tiada. Tapi di saat dia ingin pergi, dia melihat Bobby N bergerak sedikit. Cody saat itu turun dari mobilnya dan memasukkan Bobby N ke dalam mobilnya. Saat itu dia berkendara sejauh 20 mil ke tempat parkir yang ada di area hutan Belvoir, Dartmoor. Setibanya di tempat parkir tersebut, Cody berencana meninggalkan tubuh Bobby N di sana. Tapi karena Bobby N ini masih hidup dan perlahan-lahan sadar, dia lalu mengeluarkan Bobby N dari mobilnya. Kata Cody saat itu, Bobby N sempat bilang kalau dia takut. Dan Cody membalasnya dengan bilang kalau saya juga takut. Saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Setelah itu, Cody menghantam lagi kepala Bobby N dengan palu sekitar 12 kali. Di sini, dompet Bobby N juga dibakar untuk menghilangkan bukti. Setelah Bobby N benar-benar telah tiada, dia memasukkan Bobby N ke bagasi mobilnya dan menempuh jarak sekitar 30 mil ke daerah pantai Bovisan. Dia tiba di sana sekitar pukul 21:15. Dia lalu melepas pakaian, perhiasan, dan sepatu Bobby N dan menyembunyikan jasadnya di semak-semak di area hutan.
sekitar setengah mil dari pantai. Setelah itu dia meninggalkan lokasi dan tiba di rumahnya sekitar jam 10 malam. Keesokan paginya, Bobby pergi untuk membuang palu yang dia gunakan mengakhiri babi N di Sungai Temar, di mana palu ini tidak akan pernah ditemukan, meskipun polisi sudah melakukan pencarian secara menyeluruh saat itu. Dia juga membuang pakaiannya dan pakaian babi N yang bernoda merah di lahan pertanian di Kumlen. Di tanggal 21 dan 22 November, Cody banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Dia pergi makan pizza, dia pergi latihan band, dia ke pub, dan di tanggal 22, dia ke bioskop untuk menonton. Menurut orang-orang yang melihatnya saat itu, Cody ini terlihat sangat bahagia. Moodnya sedang bagus, dia tidak seperti biasanya. Dan keesokan harinya, pada 23 November 2021, sebelum Cody ke kantor polisi, Cody sempat mengirim pesan pada ibunya dan ke teman-temannya. Kepada teman-temannya, dia bilang love you guys. Dan ke ibunya, dia bilang dia sangat mencintai ibunya. Setelah itu, dia ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Menurut polisi, Cody dan babi N tidak saling mengenal. Di hari babi N menghilang, Cody sudah berencana untuk menyerang seseorang. Meskipun di hari itu dia tidak bertemu babi N, orang lain yang akan menjadi korbannya. Karena memang Cody ingin melaksanakan keinginan yang sudah lama dia pendam. Dan terkait motifnya, pihak berwajib mengatakan kalau motifnya itu tidak jelas. Cody tidak ingin mengatakan kenapa dia mengakhiri Bobby N. Pada 5 April 2022, Cody Aukland mengaku bersalah atas penghilangan nyawa terhadap babi N. Pada Mei 2022, Cody Aukland disidang. Pengacara Cody mengatakan kalau Cody ini pernah didiagnosis menderita ADHD, disleksia, dan gangguan kecemasan. Tapi hal itu tidak akan dijadikan alasan utama untuk membebaskannya dari tanggung jawab hukum. Tapi latar belakang masa kecil dan kondisi psikologinya itu tetap akan dipertimbangkan sebagai faktor mitigasi. Saat itu, hakim mengatakan kalau korban menghadapi serangan yang brutal dan ganas, dan bahwa Cody tampaknya telah merencanakan lokasi serangan, serta menunjukkan obsesi dari serial killer. Dia menyerang di halte dengan palu, lalu membawa korban ke tempat terpencil, dan menyembunyikan korban di sana. Itu seperti yang dilakukan oleh serial killer. Dan pada 19 Mei 2022, Cody Aukland dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia harus menjalani 30 tahun dan 190 hari hukumannya sebelum dia bisa mengajukan pembebasan bersyarat.